Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diesa Rian Saputri dari Teknik Kimia 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1907 155785. Saya berasal dari kelas mata kuliah Budaya Melayu Riau kelas E 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya Melayu Riau pada daerah saya sendiri, yaitu daerah Dumai. Di sini saya memilih seni tari sebagai topik pada pembahasan kali ini. Dan seni tari yang saya pilih memiliki judul Misteri Goa Pelintung. Diangkat dari artikel yang bersumber dari celahkotanews.com. Di sini diceritakan bahwa orang-orang Dumai mengatakan bahwa cerita ini terjadi dahulu kala di Pelintung. Ada seorang penyair agama Islam dari negeri Yunan, Cina. Dalam perjalanannya selalu mengembara dari Cina ke Pulau Jawa. Dalam setahun berapa kali dia berulang alik atau pulang pergi dari Cina ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Perjalanan menyiarkan agama Silam dilakukan dengan menggunakan perahu layar. Penyiar agama ini di samping memiliki keterampilan menggunakan perahu layar, dia juga memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan dan kelebihan ini dia pergunakan di saat-saat yang terdesak saja. Dalam pengembaraannya, sang penyiar agama ini dibantu dan didampingi oleh awak perahu, baik dalam perjalanan maupun sesampainya di tempat tujuan di Pulau Jawa. Ia selalu lakukan sholat berjamaah dengan awak perahu. Selama perjalanannya, tiada waktu terbuang sia-sia. Kegiatan ia lakukan dengan senantiasa mengingat Allah dengan berzikir. Pengaruh sang penyiar ini sangat kuatlah di kalangan awak perahu. Apapun yang diperintahkan beliau kepada awak, tidak seorang pun yang berani membantahnya. Dengan keikhlasan dan kepatuhan yang luar biasa, diikuti pula oleh awak perahu. Perjalanan normal yang biasa ditempuh di negeri Cina sampai ke Pulau Jawa, ia lakukan kurang lebih 40 hari. Setiap awal perjalanan dan pergantian hari, ia tandai dengan takikan atau menandai setiap hari perjalanan dengan cangcengkan paran di sisi perahunya. Setiap atu takikan berarti 1 hari perjalanan dan seterusnya sampailah hari ke-40. Sampailah ke tempat tujuan. Hal ini pun menjadi perhatian khusus bagi awak perahu tersebut. Setiap ia melakukan takikan, ia selalu mengucap salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anehnya, bila perahu sampai ke tujuan dan sang penyair mendarat di Pulau Jawa ataupun di kampung halamannya di Yunan, Cina, bekas takikan parang di sisi perahu selalu tiada berbekas lagi. Hal ini selalu bertanya-tanya awak perahu di dalam hati. Siapa yang memperbaiki takikan sang iman? Tetapi dipendam saja di hati mereka dan menambah kepatuhan kepada sang awak perahu. Suatu ketika, perjalanannya dari Yunan ke Pulau Jawa yang dijadwalkan tepat waktu, 40 hari yang dijanjikan akan kembali mengajar para santrinya di Pulau Jawa. Diperkirakan secara normal rasanya tidak mungkin untuk dapat menepati janji kepada para santri di Pulau Jawa. Karena suatu hal, sang imam berangkat di Yunan terlambat 33 hari dari jadwal yang direncanakan. Sehingga waktu 7 hari secara tidak normal tidak mungkin untuk menempuh perjalanan Yunan ke Pulau Jawa seperti biasa yang ditempuh selama 40 hari. Namun sang imam tidak menunjukkan kecemasan di hadapan awak perahu maupun pengikutnya. Sampai hari ke-6 perjalanan menjelang waktu sholat Isya, akhirnya ia berlabuh di tengah lautan dengan menurunkan jangkar tambatan dan mengumpulkan semua awak kapal untuk sholat Isya berjamaah. Setelah sholat Isya, sang imam menyampaikan bahwa kita akan istirahat di lautan ini menjelang subuh. Sungguh di luar dugaan seluruh awak kapal dan pengikutnya. Akhirnya salah satu awak kapal menyampaikan kepada sang imam, "Tuan Imam, kita sudah terlambat.
kita telah berjanji dengan saudara kita di Pulau Jawa. Esok seharusnya kita sudah sampai. Mereka telah menunggu kita, Tuan. Sang imam menjawab, baiklah, kalau Allah berkehendak, insya Allah besok kita bertemu dengan saudara-saudariku di Pulau Jawa. Setelah ini, marilah kita istirahat menjelang subuh. Besok subuh, saudara-saudara akan saya bangunkan untuk melakukan sholat subuh, tanpa ada yang tidak tidur malam ini. Demikian pesan sang imam kepada sang awak kapal. Perintah ini diikuti oleh awak kapal. Malam itu, sang imam selesai sholat malam, dia berdoa. Setelah berdoa, disambungnya dengan berzikir hingga waktu sholat subuh. Sesampainya di waktu sholat subuh, dibangunkanlah seluruh awak kapal. Bangun, sudah waktunya sholat subuh, sayup sang imam. Terdengar suara azan oleh sang imam dan para awak kapal. Dibukalah tirai oleh awak kapal dan ternyata mereka sudah berlabuh di dermaga yang dituju, yaitu di Pulau Jawa. Betapa terkejutnya awak kapal melihat keadaan ini, seraya mengucap alhamdulillah. Mereka tidak berani menanyakan apa yang terjadi kepada sang imam, dan di antara mereka hanyalah saling pandang. Hal serupa juga terjadi saat perjalanan kembali ke Yaman. Setelah sang imam berzikir, tiba-tiba kapal yang terangkat dari air dan terbang dengan kecepatan tinggi tersebut menabrak ranting kayu besar dan membuat awak kapal yang penasaran tersebut mengintip keluar. Dikarenakan dia mengintip keluar, maka terdampaklah kapal sang imam dan menjadi bukit yang kita kenal dengan Bukit Pelintung, serta awak kapal tersebut yang menjadi penunggu Bukit Pelintung. Nah, sampailah kita di kesimpulan. Pada kesimpulan tari dan cerita rakyat ini, meskipun agak sulit diterima oleh akal pikiran ceritanya, kandungan dari cerita ini cukup religi dan memiliki makna, yaitu kita harus tetap berusaha dan setiap usaha kita itu tidak melupakan Sang Pencipta, sehingga bila berbuah manis kita akan tetap bersyukur. Dan pada penghujung cerita ini digambarkan kelalaian salah satu pengikutnya sehingga dia menerima hasil dari kelalaiannya. Maka dari itu kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan tidak lalai. Sekian pemaparan cerita rakyat Pelintung sekaligus tari misteri Goa Pelintung dari saya, Desa Rian Saputri. Semoga bermanfaat dan menjadi hiburan bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.